Selamat sore. Sore ini kita membahas betapa pentingnya siklus hidrologi harus kita jaga. Hal yang mendesak kita bahas sekarang ini adalah tentang kehadiran Toba Pap Lestari di kawasan Danau Toba. Seringkali yang paling saya desak adalah saya menolak monokultur. Kenapa? Coba kalau kita lihat ini adalah namanya Sungai Ciampea. Aliran sungai ini, menurut keterangan beberapa masyarakat di sini, musim hujan atau musim kemarau, debit airnya tidak begitu berbeda. Kenapa? Karena di Gunung Salak sana, keanekaragaman hayati dijaga. Karena dalam bentuk gunung ya. Jadi dia tidak dibentuk dalam monokultur. Memang kalau sumber air baik seperti ini, mutlak kita jaga keanekaragaman yang sudah diciptakan Tuhan apa adanya. Makanya Tuhan menciptakan alam begitu sempurna. Kesempurnaan itulah yang kita jaga. Nah, dalam perdebatan kita ada orang bertanya, mari kita hitung kerugian yang ditimbulkan oleh Toba Pap Lestari. Mungkin ada dampak yang dihitung, mungkin kerusakan jalan, ya mungkin dampaknya terhadap kehidupan sosial, tetapi siklus hidrologi nggak bisa dihitung dengan uang. Dalam istilah ekonomi lingkungan namanya kegagalan pasar. Nggak ada yang bisa menghitung aliran air atau setetes air ini, tidak ada yang bisa menghitung ini. Karena apa? Karena digunakan oleh masyarakat seperti ini. Nah, ini terus dilanjutkan nanti ke Ciampea. Kemudian ini adalah dam. Ini akan dibagi-bagi ke masyarakat. Nah, seperti ini. Ini adalah digunakan masyarakat untuk mandi, tapi itu nanti alirannya itu digunakan untuk pertanian. Nah, ini juga untuk pertanian. Nah, lihat ini ya. Jadi aliran air itu digunakan untuk kebutuhan petani. Nah, ini ada lagi ini sumber airnya dari pegunungan. Itu semua terjaga karena keanekaragaman hayati terjaga dengan baik. Nah, ini juga aliran air ini juga menjelaskan kenapa dia jernih. Jernih karena lagi-lagi karena keanekaragaman hayati di hutan sana terjaga. Kalau dia monokultur maka terjadi sedimentasi. Kenapa? Karena monokultur. Jadi ketika datang hujan, ya, tanah-tanah itu kan sudah tidak terjaga oleh keanekaragaman. Karena dia monokultur maka tanah-tanah itu terkikis. Lalu ketika hujan datang, terbawa tanah-tanah itu, lalu airnya keruh. Dan ketika airnya keruh, itu bisa menjadi pupuk. Dan itulah salah satu sumber penyebab kenapa danau itu terjadi pendangkalan. Nah, danau terjadi pendangkalan kenapa? Karena sedimentasi dari hulu sungai terus menerus terbawa oleh sungai dan ke danau. Nah, bayangkan induk sungai ke Danau Toba itu sekitar 45 induk yang besar, atau mungkin lebih, yang teridentifikasi oleh Yayasan Perhimpunan Danau Toba. Saya membaca sekitar 45 yang sebenarnya sungai-sungai itu yang sekarang di sekitarnya ditanami eukaliptus. Maka dipastikan tanaman monokultur proses sedimentasi akan tinggi dan juga akan membawa sedimentasi itu menjadi pupuk, dan pupuk itu yang menjadi pertumbuhan biota seperti lumut, enceng gondok di danau. Itulah, maka saya berpendapat bahwa memang penanaman monokultur oleh TPL tidak ada jalan lain supaya kawasan Danau Toba dikembalikan seperti gunung ini, yaitu keanekaragaman hayati, biodiversity, kita jaga dengan baik. Jikalau kita komitmen untuk Danau Toba tetap terjaga ratusan bahkan jutaan di masa yang akan datang. Saya kira itu dulu.
penjelasan saya tentang siklus hidrologi sore ini. Saya Gur Manurung menjelaskan dari Kabupaten Bogor, Ciampea. Terima kasih.